saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Dalam Alkitab, banyak tokoh yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karakter-karakter mereka memperkaya Alkitab. Kita bisa belajar banyak dari karakter tokoh-tokoh Alkitab ini. Pada kesempatan ini, kita belajar dari Nabi Yoel dengan tema utama pertobatan, seiring dengan masa prapaskah yang sedang kita jalani saat ini. Nama Yoel mempunyai arti Tuhan adalah Allah. Yoel adalah seorang nabi di tanah Yehuda di zaman Perjanjian Lama. Masa kehidupannya tidak pasti. Diperkirakan di suatu masa antara pemerintahan Yoas sebelum tahun 850 sebelum Masehi sampai kembalinya suku Yehuda dari penawanan di Babylon. Keadaan bangsa Israel sangat buruk pada saat penulisan kitab Yoel ini. Terjadi kemarau yang sangat hebat dan wabah belalang perusak yang membuat negeri Israel hancur dan warganya sangat menderita karena kekurangan makanan dan kebutuhan dasar. Tuhan mengutus Nabi Yoel kepada umatnya untuk memanggil mereka bertobat. Tuhan mengizinkan bencana dan kehancuran terjadi agar umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Selama waktu inilah, Yoel mendorong mereka untuk tidak hanya meratapi dosa yang telah mereka lakukan, tetapi juga untuk berpuasa. Melakukan puasa bisa membantu pertobatan. Karena dengan menolak kebutuhan fisik, yaitu makanan, kita bisa lebih jelas datang kepadanya dalam doa yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan rohani. Selama masa prapaskah, kita diwajibkan puasa di hari Rabu Abu dan nanti di hari Jumat Agung. Klik link di atas untuk melihat video lebih detail perihal pantang dan puasa di masa prapaskah. Teman-teman, kita harus belajar untuk lebih sungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya menyesal, tetapi sungguh meninggalkan dosa, kebiasaan yang tidak berkenan pada Tuhan. Menyesal hanya terjadi karena ketidakenakan konsekuensi dari dosa, tetapi tidak meninggalkan niatan dosa. Contohnya, menyesal karena tertangkap korupsi, tetapi niatan ingin cepat kaya belum hilang. Jadi saat terjadi kesempatan lagi, mungkin akan berulang berbuat dosa. Makanya sering dibilang tobat, dan kumat, karena hanya menyesal. Tetapi bertobat adalah niatan diri meninggalkan dosa itu. Ini dimulai dari perubahan pikiran dan terwujud menjadi tindakan. Contohnya perihal pornografi. Bertobat adalah niatan meninggalkan semua yang terkait pornografi itu. Membuang benda-benda pornografi atau mendelete save-an dari site-site pornografi. Teman-teman, bertobat tidak mudah karena si jahat akan menggoda kita kembali. Karena dia tahu hal ini adalah kelemahan kita. Tetapi pertobatan harus didampingi dengan berdoa dan rutin membaca firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk menang melawan keinginan diri dan godaan si jahat. Teman-teman, ingat bahwa Tuhan dalam kebaikannya mungkin membiarkan kita atau mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, keadaan yang sulit. Namun semua ini untuk membuka mata kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita perlu hadirat Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah janji Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita di dunia ini menghasilkan kematian. Satu hal lagi yang dapat kita pelajari dari kitab Nabi Yoel diambil dari Yoel 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Sekilas membaca ayat ini terlihat biasa saja dan tidak berdampak besar. Tapi mari kita renungkan, terutama kita yang mempunyai peran sebagai orang tua,
atau juga opa atau oma. Selain peran kita kepada anak dan cucu untuk mencintai, melindungi, menafkahi mereka, Tuhan juga ingin agar kita melakukan peran kita mendoakan mereka, membagikan firman Tuhan kepada mereka, memberikan kesaksian akan karya-karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Tuhan melalui Yoel memerintahkan orang Israel untuk memberitahu anak-anak mereka, dan hal yang sama diperintahkan juga untuk Tuhan bagi kita saat ini. Berikanlah kepada anak cucu kita kesaksian akan bukti nyata keberadaan Tuhan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Pertolongan Roh Kudus, kesaksian mukjizat, pengabulan doa, dan semoga melalui kesaksian dan firman yang kita bagikan, generasi anak cucu kita tumbuh dengan mencintai firman Tuhan dan rindu akan hadirat Roh Kudus, ketimbang begitu banyak hal duniawi yang membawa mereka menjauhi hal rohani. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwatakan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.